Podcast, kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kolaborasi Medan Berkah bersama saya Kemala Utari. Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, investasi menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara tidak hanya dikenal sebagai pusat ekonomi dan bisnis, tetapi juga sebagai kota yang terus berinovasi dalam menarik dan mengelola investasi. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan investasi di Kota Medan, langsung saja kita akan berbincang dengan Kepala Dinas DPM-PTSP Kota Medan, Ibu Nurbaiti Harahap, Esos MAP. Selamat sore Ibu Nurbaiti. Selamat sore Tari. Selamat datang di podcast kolaborasi Medan Berkah. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Ya, terima kasih juga. Baik, Ibu tadi sebagai pengantar, tadi juga kita sudah sampaikan tentang bagaimana Kota Medan dan juga investasinya sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Dan tentu Kota Medan itu termasuk kota yang seksi, ya kan, untuk para investor datang dan hadir berinvestasi di sini. Baik, Ibu, sebelum kita ngobrol jauh tentang investasi di Kota Medan, kami ingin bertanya terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang menjadi peranan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? Baik, terima kasih Mbak Tari. DPM-PTSP memiliki peran terhadap keseluruhan tahap proses investasi di Kota Medan. Yang pertama adalah tugasnya DPM-PTSP menentukan sebenarnya potensi dan peluang investasi di Kota Medan. Nah, ketika nanti DPM-PTSP sudah yang tentunya dikerjakan melalui penelitian lah, kajian, tidak asal-asal gitu kan. Nah, ketika sudah dapat peluang investasinya ataupun ada potensi investasi yang akan mau kita tayangkan, maka DPM-PTSP harus memperkenalkan apakah melalui website resmi DPM-PTSP, apakah melalui pameran-pameran investasi seperti itu, ataupun di event-event lain misalnya seperti ini nih, podcast gitu, bisa kita sampaikan juga seperti itu. Nah, setelah nanti itu sudah kita dapat ya tadi potensi dan peluang investasi di Kota Medan, kemudian ketika selanjutnya ada investor yang berminat gitu ya terhadap investasi dimaksud, maka DPM-PTSP memiliki tugas untuk membantu proses perizinannya, memfasilitasi termasuk bagaimana membantu proses perizinannya, kemudian memberikan layanan yang efisien dan efektif terhadap perizinannya. Jadi kita transparan apa yang diperlukan oleh investor ini. Nah, kita bantu mulai dari penyiapan surat-suratnya sampai dengan izinnya nanti itu jadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan bahwa pada saat ini gitu ya, sudah terbit ada satu Perda nomor 4 tahun 2024 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Memang dia masih Perda, kami mempunyai tugas segera untuk mempersiapkan perwalnya. Nah, di Perda ini yang paling dominan itu diberikan pengurangan dan pembebasan pajak diberikan kepada investor. Kemudian pemberian bantuan teknis tadi itu proses perizinannya apa yang diperlukan kita bantu. Kemudian menyederhanakan dan mempercepat proses pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian yang paling akhir itu kemudahan akses tenaga kerja gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga kita juga memberikan layanan konsultasi nih dan pendampingan nih bagi investor. Pokoknya yang siap berinvestor di Kota Medan kita layani dia sampai dengan terakhirnya gitu. Sampai nanti ketika perizinan sudah selesai dia siap beraktivitas, maka yang tugas terakhir DPM-PTSP itu adalah memberikan pengawasan. Memberikan pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tidak, tetapi membantu bagi pelaku usaha untuk menjalankan investasinya, kegiatan penanaman modalnya sesuai dengan aturan dan ketentuan dan sesuai dengan perencanaan usaha yang sudah dibuatnya di OSS nantinya. Di samping itu ketika dia memiliki kendala, terutama misalnya untuk laporan kegiatan penanaman modalnya, nah kita juga akan bantu di sana. Itu secara sekilas tugas PMPTSP begitu. Artinya terus ada pendampingan bagi para investor ataupun pelaku-pelaku usaha di Kota Medan. Nah, Ibu, seperti yang kita ketahui di masa kepemimpinan Bobi Nasution hari ini ya, Pak Bobi Nasution hari ini,
para investor tuh diberikan kemudahan untuk berinvestasi Iya. di Kota Medan. Lalu berangkat dari hal itu, bagaimana Ibu melihat kondisi iklim investasi di Kota Medan saat ini? Kondisi iklim investasi di Kota Medan ya tidak, kita bisa banyak sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi faktornya gitu. Nah, termasuk dia kebijakan, kelembagaan, lingkungan, dan sarana dan prasarana. Terkait dengan sarana prasarana atau lebih kita kenal dengan infrastruktur ya, Bapak Wali Kota Medan sangat concern terhadap infrastruktur ini. Infrastruktur banyak beliau bangun pada saat ini ya. Ada underpass, ada overpass, bahkan ada pembangunan sarana untuk gedung UMKM, kemudian perbaikan kota Kesawan itu, kota lama Kesawan, heritage itu kan, kemudian Stadion Teladan. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mendukung untuk masyarakat saja, tapi ini juga menjadi tolak ukur untuk kemudahan investasi gitu, kemudahan untuk investasi. Jadi ini membantu sangat membantu sekali untuk investasi itu akan masuk di Kota Medan gitu. Kenapa? Ketika orang mau berinvestasi, ketika jalannya rusak mau menuju lokasi, ini kan sangat mengganggu, mempengaruhi sekali. Nah, sekarang boleh kita lihat di Kota Medan tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada lagi jalan berlubang. Betul. Yang dulu dikenal katanya 1000 lubang gitu ya. Betul. Sekarang susah kita mencari lubang di Kota Medan itu ya. Jadi sangat membantu. Jadi kita sangat bersyukur kepada Bapak Wali Kota Medan kita ini yang sangat perhatian sekali, sangat concern sekali terhadap untuk iklim investasi di Kota Medan. Artinya pesatnya pembangunan yang hari ini dilakukan secara masif juga sejalan dengan pesatnya minat investor untuk berinvestasi begitu ya itu Ibu? mendukung, Mbak. Jadi termasuk penanganan banjir, ada kolam retensi dan segala macam itu membantu sekali. Betul. Kenapa kalau misalnya masih banjir terus ya orang mau jalan mikir aja gitu ya Bu ya. Jadi mikir kalau banjir berpengaruh pada usaha, orang nggak akan datang seperti itu ya. Untuk mengurangi kemacetan, sekarang kita udah lihat tuh banyak udah BRT, udah ada bus-bus listrik kan. Ini juga mengundang investasi kan, membantu mendorong ya kan Bu. Baik seperti itu. Baik Ibu Nurbaiti. Jadi kalau tadi sudah disampaikan sedikit di-spill nih ya kan, kira-kira tadi apa aja sih yang menjadi tugas PMPTSP. Nah tentu untuk mendukung itu Pak Wali Kota pasti punya arahan-arahan atau instruksi khusus. Nah untuk PMPTSP sendiri sudah adakah hal-hal yang dilakukan dalam membantu pengembangan investasi sendiri di Kota Medan? Memang arahannya yang tadi yang pertama itu ya, maksudnya saat tahun ini nih kita sudah terbit tadi perda kemudahan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dari Perda nomor 4 tahun 2024. Nah, yang menjadi tugas kami sekarang ini yang udah itu arahannya Pak Wali juga harus segera mempersiapkan perwalnya. Supaya apa? Supaya didapat nanti gitu. Maksudnya berapa sih besaran pajaknya, pengurangannya yang diberikan kepada investor baru yang akan masuk ke Kota Medan, kemudian itu. Berapa kemudian pembantuan teknisnya seperti apa? Kemudian perizinan yang bagaimana yang kita berikan gitu. Kemudian tentang kesediaan tenaga kerja tadi itu. Jadi ini menjadi PR yang harus segera kami siapkan gitu untuk membantu termasuk peta dan potensi peluang investasi yang ada di Kota Medan. Karena kalau nggak ada nanti itu, bagaimana kita mau menjual investasi? Kalau kita nggak punya kan, kita nggak tahu apa yang mau kita jual seperti itu. Baik, Ibu, ini menarik sekali, apalagi mengenai investasi yang tentu berdampak pada peningkatan PAD kita seperti itu ya. Dan sudah pasti harus ada inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh PMPTSP sendiri. Benar. Nah, kira-kira apa saja sih Bu, inovasi yang sudah terlahir dari PMPTSP ini Bu? Cukup banyak sebenarnya ya yang paling terbarukan hari ini. Paling terbarukan hari ini ya ini kita sedang mempersiapkan nih gitu. Ada satu aplikasi yang nanti kita sebut namanya Si Medan Pantas. Ini spill dikit aja Ibu. Okay. Nanti mungkin bisa kita cerita lebih lanjut. Kami berharap nih yang Si Medan Pantas ini akan berkembang terus karena dia sifatnya dinamis gitu. Berkembang terus dan bisa terus berkembang, tidak berhenti hanya di situ saja datanya. Jadi memang tugasnya kami itu sangat berat sebenarnya, maksudnya untuk tetap aktif gitu nanti melihat di samping kalau inovasi-inovasi yang lain sudah cukup banyak di DPMPTSP.
Baik, Ibu tadi inovasinya sudah disebutkan, tapi tahan dulu, kita bakal bincang dan bakal kasih tahu nih ya kepada teman-teman sahabat kolaborasi tentang inovasi apa tadi yang sudah Ibu sampaikan. Baik, kita break sejenak. Baik, sahabat kolaborasi, kita kembali lagi berbincang dengan Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan, Ibu Nurbaiti Arahap. Tadi kita berbincang mengenai inovasi apa yang dihadirkan PMPTSP untuk pengembangan investasi di Kota Medan. Dan tentu dalam inovasi juga akan melibatkan penggunaan pemanfaatan teknologi seperti itu ya Ibu ya. Mungkin bisa dijelaskan peran teknologi dalam mendorong investasi di Kota Medan. Apakah mungkin ada platform atau aplikasi khusus yang dikembangkan oleh PMPTSP sendiri? Iya, tentunya di zaman era digital ya sekarang ini, maka kita juga mau makanya sistemnya digital. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi di awal spill dikit itu yang sedang saat ini kita garap dan sedang dalam proses penyiapan, ya tadi itu kita membuat SIM Medan Pantas. SIM Medan Pantas. Iya, benar. Mungkin bingung nih, kok SIM Medan Pantas sih, maksudnya apa gitu kan. SIM Medan Pantas itu sebenarnya investasi medan peluang tanpa batas. Nah, kenapa kita sebut peluang tanpa batas nih gitu? Karena dia bisa diakses oleh siapa saja gitu. Karena tadi sifatnya digital, yang memerlukan internet lah ya. Saya rasa mungkin di seluruh Kota Medan ini sudah tidak ada lagi yang nggak bisa internet kan. Maksudnya semua udah bisa diakses oleh internet seperti itu. Saya cerita nih langsung nih. Baik, silakan Ibu. Gitu ya. Boleh. Jadi SIM Medan Pantas ini adalah merupakan gabungan dari tentang peta dan potensi peluang investasi di Kota Medan. Nah, tadi yang menarik di sini tidak hanya nanti akan disajikan aset pemerintah Kota Medan saja, tetapi kita juga menyajikan aset swasta. Baik. Jadi aset swasta. Nanti di si Medan Pantas ini berbasis geospasial. Jadi petanya memang sudah ada, pemerintah Kota Medan sudah membuat peta geospasial ini. Waktu itu yang dibuat oleh Bapeda yang memprakarsainya. Melibatkan OPD lain. Melibatkan OPD lain. Baik. Jadi memang si Medan Pantas ini nggak bisa berdiri sendiri. DPMPTSP tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menyukseskan investasi di Kota Medan. Baik. Harus bekerja sama dengan OPD lain. Kami ini ibarat jadi manajer atau untuk penjualan gitu lah, penjualannya gitu. Tapi kami harus bekerja sama dengan BKAD selaku pemegang asetnya, bekerja sama dengan Bapeda yang pemegang data yang terkait ICOR, terkait PDRB, terkait IPM segala macam tuh kami harus bekerja sama dengan Bapeda, dengan OPD lain, dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan pariwisata, dengan kecamatan selaku yang kewilayahan, dengan Perkim Cekataru gitu, yang pemilik beberapa objek-objek strategis yang ada di Kota Medan, SDA, BMBK. Jadi banyak kita bekerja sama hampir kepada semua OPD. Jadi saya ceritakan lah ini ya, bagaimana kisah si Medan Pantas ini. Silakan Ibu. Gini. Jadi harapan kedepannya dengan adanya si Medan Pantas ini, maka para investor dari berbagai belahan dunia, harapannya ini ke depan bisa melihat peluang investasi di Kota Medan gitu. Nah, si Medan Pantas ini kita buat dalam 10 bahasa yang sudah terkoneksi ke Google. 10 bahasa. Artinya tidak hanya dari dalam negeri, iya. Ya kan? Bisa juga membuka peluang baik dari investor di luar negeri. Baik. Benar. Jadi karena kita buka peluangnya, jadi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lainnya lah, sekitar 10 bahasa kita buatkan yang connect ke Google. Nah, di dalam si Medan Pantas juga akan bisa dilihat profil Kota Medan sebagai data awal bagi investor untuk melihat bagaimana sih Kota Medan ini. Mungkin di sana bisa dilihat PDRB-nya tadi, PDRB-nya ada UMK-nya 5 tahun terakhir, kemudian ada jumlah penduduk 5 tahun terakhir, berapa sih luasannya Kota Medan gitu, berbatas dengan daerah mana saja, apa aja yang tersedia sarana prasarana di Kota Medan, kemudian berapa hotel yang ada di Kota Medan, berapa jumlah itu tadi ini kan mempengaruhi berapa jumlah kunjungan rumah sakit, berapa kunjungan nanti mau ke mall, berapa tinggi sih penginapan hotel di Kota Medan. Nah, jadi untuk memberikan memberikan gambaran kepada investor ternyata di Kota Medan ternyata masih butuh hotel. Dari tadi jumlah
jumlah potensi penginapan itu yang terisi gitu. Yes, betul. Berapa banyak warga masyarakat yang membutuhkan itu. Kemudian ternyata masih butuh karena berapa event juga yang itu kita tayangkan juga di sana, nanti di profil itu disampaikan berapa banyak event yang ada di Kota Medan. Okay. Nah, dari event itu mungkin kita lihat ternyata dari data yang ada, jumlah hotel, jumlah bangunan, kita belum punya convention misalnya. Jadi ada lahan, ada ininya, udah ada tempatnya gitu kan. Ini ternyata memberikan butuh gitu kita ada convention. Nah, investor bisa melihat itu gitu kan. Betul. Dari data-data yang sudah kita sajikan. Dari sekian banyak event, belum ada kita convention yang sifatnya mungkin bisa sampai 5.000 orang, belum ada. Nah, ini salah satu potensi gitu atau peluang investasi di Kota Medan. Nah, seperti itu. Jadi nanti ditayangkan di sana di petanya itu, kemudian bisa dilihat ini berada di kecamatan mana, lokasi tanahnya, dan nanti dikonekkan dengan RDTR, bisa ngapain di sini. Kemudian kita juga menginput di sana pola kerjasamanya nanti seperti apa. Jadi oleh investor ini sudah terbayang. Ternyata di potensi yang ini saya bisa bangun ini. Kemudian kerjasamanya sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2023. Bisa kerjasama, ada beberapa kerjasama yang bisa dikerjasamakan di sana. Gitu. Baik Ibu, artinya di dalam si Medan Pantas atau investasi Medan Peluang Tanpa Batas ini, informasi yang kita berikan itu lebih rinci, lebih pasti seperti itu ya Ibu ya. Benar. Dan artinya pasti lebih menggugah para investor untuk berinvestasi itu tadi. Iya. Dan kalau boleh dibilang kemudahan apa akhirnya yang didapat masyarakat dan investor dari aplikasi Medan si Pantas ini sendiri? Yang tadi jelas ya, maksudnya investor bisa langsung melihat tadi dengan berbagai macam bahasa dia langsung udah paham tanpa perlu kita jelaskan, melihat peluang-peluang potensinya. Tadi saya hampir kelupaan satu, bahwasanya di sana juga kita udah masukkan beberapa master plan terkait aset-aset kota yang sudah ada. Baik. Nah, jadi ini juga membantu kan bagi investor. Udah ada master plan nih, udah berarti udah ada gambaran berapa kebutuhan investasi yang dibutuhkan di sana. Bentuknya seperti apa? Tinggal dia mau desain bangunannya mau sesuai dengan itu atau mau berbeda ya silahkan. Tapi kan sudah ada gambaran bagi investor berapa sih uang yang kami butuhkan misalnya untuk membangun ini gitu. Itu juga sudah kita tayangkan nanti di sana. Nah, bagi masyarakat sendiri, Mbak Tari, tadi bahwasanya si Medan Pantas ini ya juga memitrakan pelaku usaha gitu ya. UMKM akan kita data di sana, UMKM yang sudah melalui kurasi ya. Kenapa? Ketika UMKM siap bermitra dengan pelaku usaha besar, maka harus ada konsistensi gitu. Konsistensi terkait apa? Terkait produksi. Nah, kemudian kemasannya harus sudah layak jual. Harganya berapa? Jangan nanti hari ini minta pelaku usaha besarnya, mitra usahanya minta 1.000, ternyata dia nggak bisa gitu. Betul. Ya kan, nggak bisa. Jadi memang yang kita pilihkan nanti di sana adalah UMKM yang sudah terkurasi istilahnya gitu, sudah dipilih, sudah mempunyai konsistensi, sudah mempunyai benar berapa ininya, profil usahanya ada. Jadi semacam si Medan Pantas ini akan menjadi semacam hub. Dan yang lebih spesialnya sebenarnya masyarakat UMKM itu bisa menginput datanya ke dalam. Jadi interaksinya itu bisa gitu. Dia berdinamis ini sebenarnya. Enggak hanya cuma segitu aja, kalau enggak diperbaiki di PMPTSP enggak bisa datanya langsung dirubah gitu kan. Tapi ini masyarakat sendiri bisa nginput. Tetapi nanti ya tadi itu karena perlu konsistensi terhadap produksinya, maka akan kami lihat lagi gitu. Akan ada petugas yang memverifikasi setiap data UMKM yang masuk. Baik Ibu, itu sangat menarik sekali ya, dan mudah-mudahan ini betul-betul menjadi pendorong dan penggugah para investor untuk berinvestasi di Kota Medan, dan kemudahan investasi sendiri ternyata bukan hanya sekedar wacana di masa kepemimpinan Pak Bobi Nasution ini. Dan hadirnya si Medan Pantas menjadi bukti bahwa memang kita memberikan kemudahan bagi para investor. Tentu di balik kemudahan itu pasti ada kendala yang didapat dalam pengembangan investasi atau mendorong investasi, termasuk dari aplikasi si Medan Pantas. Kira-kira apa sih Bu yang jadi kendala kita hari ini? Yang menjadi kendala pasti lah Mbak Tari, terutama terkait data ini. Nah, data itu kan
ngumpulinnya bukan mudah ya. Kembali ke data Kembali lagi ke semuanya data. akhirnya. Kenapa? Karena semuanya harus dengan data kan, nggak bisa apa yang kita sajikan kalau datanya nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak bisa kan ujuk-ujuk kita buat ini. Nah ini menjadi kendala bagi kita dan memang ya si medan pantas ini bukan hal yang mudah sebenarnya ya, bukan hal yang mudah untuk bisa langsung jalan ini nggak mudah sebenarnya. Bagaimana memitrakan pelaku usaha di sana, bagaimana kita mempertemukan, kami DPMPTS ini punya tugas yang sangat besar. Butuh waktu berapa lama Ibu mempersiapkan ini sampai akhirnya kita menyatakan kita siap loh untuk si medan pantas ini? Mungkin ini sudah kami gagas sih sebenarnya dari bulan Juli kemarin ya. Mungkin kalau jadilah mungkin jadi aplikasinya 2 bulan 3 bulan ini bisa gitu. Tetapi untuk bisa jalan ini selanjutnya, ini kan perlu kerja keras ya, perlu kerja yang sangat keras gitu. Kami butuh Kominfo, butuh mungkin melalui TV, melalui podcast, melalui yang lain-lainnya, mungkin sarana-sarana lainnya yang bagaimana cara memperkenalkan si medan pantas ini supaya orang mau mengakses. Baik. Ya, jangan jadi sia-sia kita buat, kita punya keinginan yang besar. Tetapi karena ini tidak terinfokan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, kepada dunia luar, maka ini menjadi cuma sekedar gitu-gitu aja gitu kan. Harapan kita ini bisa kemana-mana gitu. Jadi memang kami punya tugas yang sangat berat untuk ini jalan. Boleh sekedar saya sampaikan begini ya. Mungkin ini untuk Sumatera Utara ini adalah yang pertama sekali. Ini jadi semacam novelty gitu ya. Yang ada saat ini, yang makanya saya bilang ini suatu terobosan kita yang luar biasa. Selama ini Medan nggak punya peta potensi investasi. Nah, insya Allah hari ini bisa kita siapin. Si medan pantas hadir. Si medan pantas hadir. Tadi dengan itu selama ini temu pelaku usaha itu kita buatkan secara offline ya. Nah, sekarang kita buat secara daring gitu, dalam jaringan. Orang bisa lihat dari mana aja gitu. Harapannya begitu. Mudah-mudahan insya Allah ini semangat kami yang luar biasa. Baik Ibu Nurbaiti. Kita optimis dengan hadirnya si medan pantas, investasi Medan peluang tanpa batas. Investasi di Kota Medan juga semakin melebar luas. Kita optimis ya Ibu Nurbaiti. Optimis, insya Allah. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita akan break dulu sejenak. Baik sahabat kolaborasi, dari tadi kita udah ngobrol banyak tentang investasi di Kota Medan dan ini menjadi hal yang menarik buat kita bahas. Ibu Nurbaiti, kan kita udah ngomongin soal bagaimana upaya PMPTSP mendorong investasi di Kota Medan dan termasuk inovasi yang dilahirkan dan terbaru ada si Medan Pantas. Udah disampaikan juga tadi tentang kendala-kendala yang dihadapi. Tapi di balik itu masyarakat pasti kan penasaran kapan kira-kira ya kan si medan pantas yang keren ini bisa diakses oleh masyarakat. Bisa diluncurkan. Yes. Mungkin tahap awal kali ya. Iya. Kita mempunyai rencana ya. Awal September ini insya Allah. Awal September. Awal September ini segera akan kita luncurkan si medan pantas. Baik, semakin cepat semakin baik, semakin banyak investor yang datang untuk berinvestasi. Insya Allah. Baik Ibu, selain si medan pantas, kira-kira PMPTSP sendiri punya inovasi lain nggak untuk mengembangkan investasi di Kota Medan? Sebenarnya yang menjadi cita-cita ya, yang ingin kami kembangkan lagi selanjutnya adalah bagaimana mall pelayanan publik atau mungkin masyarakat kenal MPP sekarang ini yang ada di belakang depan pasar Pinggan tuh Jalan Iskandar Muda adalah membuat mall pelayanan publik digital atau MPP digital. Itu cita-cita kami yang berikutnya ini yang akan segera kami kejar gitu. Jadi tidak harus datang langsung ke lokasi, Benar. masyarakat sudah bisa mengakses dari manapun layanan PMPTSP. Benar. Baik Ibu Nurbaiti, menarik sekali dari tadi obrolan kita tentang investasi di Kota Medan. Rasanya ini nggak cukup waktu kita untuk ngobrolin soal investasi. Tapi dari semua yang kita sampaikan, dari semua yang kita obrolin dan bincangkan, kira-kira apa sih Bu terakhir nih yang menjadi harapan Ibu untuk investasi di Kota Medan? Harapan saya lah, harapan saya terkait si medan pantas ini. Harapan kedepannya dengan adanya si medan pantas ini, maka investasi Kota Medan akan tumbuh lebih tinggi gitu, akan tumbuh lebih tinggi. Kenapa? Karena bisa diakses oleh semua orang kan, dan yang menariknya kita sudah buat dengan berbagai macam bahasa nih, sampai 10 bahasa. Jadi semua orang bisa melihat dan kenapa gitu? Kenapa sih kok harus dikejar-kejar kali sih investasi ini gitu ya?
Karena tumbuh investasi di Kota Medan, maka itu berarti tumbuh pembangunan di Kota Medan. Investasi itu memiliki banyak dampak, banyak keuntungan yang dimiliki Kota Medan kalau tumbuh banyak investasi. Yang pertama, pendapatan pasti meningkat. Kenapa? Karena ada pembayaran pajak, ada retribusi yang bisa dikutip dari sana. Misalnya tumbuh mall baru, diambil pajak PBB-nya, pajak BPHTB misalnya, kemudian gitu retribusi lagi, itu kan tambah tinggi kan, reklame lagi bisa jadi banyak faktor yang diambil dari keuntungan dari investasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga kerja akan diserap lebih banyak karena di perda yang kita sebutkan tadi itu juga ada ketentuan yang kita bilang harus diserap tenaga kerja yang ada penduduk lokal, harus ada dimasukkan di sana sekian persen gitu. Jadi serapan tenaga kerjanya untuk penduduk Kota Medan akan semakin tinggi sehingga akan mengurangi angka pengangguran di Kota Medan. Baik Ibu Nurbaiti, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami hari ini dan membahas tentang investasi di Kota Medan. Semoga perbincangan kita di hari ini bisa menjadi pendorong bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Medan. Terima kasih Ibu Nurbaiti. Baik sahabat kolaborasi, demikian tadi perbincangan kita di podcast Kolaborasi Medan Berkah kali ini. Kita akan berjumpa di podcast Kolaborasi Medan Berkah selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Kolaborasi Medan Berkah.